Nah, seperti ini informasinya. Pemerintah bebaskan utang kredit korban bencana Aceh, Sumut sampai ke Sumbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini kita makin semangat lagi di hari weekend ini, makin kuat mental dan makin menambah wawasan kita. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang 5 pinjol ini tercatat tidak akan melanjutkan lagi usaha mereka di tahun 2026. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu? Adakah yang sedang kalian galbaikan? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, saya mau bagikan dulu ya. Ada seorang teman yang kirim email ke saya ataupun kirim bentuk email dari DC yang, Mbak, ini bener nggak Mbak? DC-nya ini kata-katanya sopan, tapi dia mengatakan bahwa kalau saya tidak konfirmasi, dia akan datang ke kantor dan ke tempat kerja saya. Seperti isi email yang selalu paling banyak dikirim kepada saya dengan kata-kata yang hampir sama. Seperti ini ya. Sebelum saya lanjut jalan, mau konfirmasi dulu Bang, penyelesaian mau lewat aplikasi apa biar cepet, mau langsung saya bantu selesaikan di kantor. Soalnya kalau posisi sudah OTW dan data masuk di saya, nanti sistem penghitungannya bayar full tanpa keringanan. Sayang juga Bang, kalau mau diambil keringanan masih bisa saya bantu lewat aplikasi, tinggal konfirmasi aja. Tapi kalau nggak ada respon, otomatis langsung ke rumah dan tempat kerja biar proses penagihannya langsung. Nah, kata-katanya sopan tapi bikin banyak orang deg-degan. Banyak yang mendapat model seperti ini padahal minggu-minggu ini. Nah, apakah ini benar atau tidak? Jawabannya tidak benar kakak. Kalau DC masih berkata-kata seperti itu, saya sampaikan berkali-kali. Setiap kali di awal-awal vlog saya pasti akan saya informasikan. Kalau DC masih ngomongnya seperti itu, masih konfirmasi dia mau datang, masih nunjukkan surat tugas, masih mau ngabarin ini, itu berarti DC-nya masih jauh, dia belum mau datang. Yang ngabarin itu bukan DC lapangan, tapi DC dari desk kolektor yang ada dalam ruangan. Jadi kalau yang seperti ini jangan dibaca-baca lagi, nggak usah dipikirkan lagi, abaikan saja dan hidup dengan tenang. Hapus sajalah WA-WA-nya ataupun DM-DM-nya, biarkan lebih konsentrasi untuk jalani hidup kalian, gitu ya. Dan berita terbaru lagi ya teman-teman, dari OJK mengatakan bahwa semua hutang-hutang di daerah yang terkena bencana mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, untuk hutang UMKM semuanya akan dihapuskan ataupun diputihkan karena terkait dari bencana yang sedang terjadi. Nah, seperti ini informasinya. Pemerintah bebaskan utang kredit korban bencana Aceh, Sumut sampai ke Sumbar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan pemerintah akan menghapus catatan hutang kredit macet para korban bencana banjir dan lumpur di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Tentunya menggunakan restrukturisasi dan penghapusan kredit macet. Nah, Erlangga mengatakan konsep penghapusan dan restrukturisasi kredit macet sebetulnya sudah memiliki landasan hukum sebagaimana yang terjadi pada usaha mikro pada saat periode COVID 2019. Nah, dari sini untuk teman-teman ketahui, sebelumnya saya selalu sampaikan UMKM itu tidak hanya dari perbankan, tidak hanya dari KUR. UMKM itu sekarang sudah merebak sampai ke pinjol. Makanya kebanyakan orang-orang saat ini sudah banyak yang cek slik OJK, banyak hutang yang dihapus bukukan, bahkan hutangnya sudah dialihkan. Nah, itu memang terjadi karena penghapusan dari pemerintah dan ada juga dari kebijakan pinjolnya. Nah, itu dia teman-teman ya, alhamdulillah, semoga ini tidak ada potong-potongan apapun ya. Ibarat bahasanya ya, dari atas itu kucuran bahwa tidak akan ada lagi hutang-hutang yang terjadi, tapi nanti di bawah dimanfaatkan oleh sekelompok orang tertentu yang sangat pintarnya bermain kata-kata sehingga banyak orang yang terperdaya. Salah satunya contoh, pemerintah mau menghapus bukukan ataupun memutihkan hutang-hutang para UMKM. Caranya kalian kumpulkan data atau bayar administrasi sekian, nanti data ini akan kami serahkan ke pemerintah gini gitu sebagai uang jalan. Jangan mau ya, semua updatean akan ada di media sosial, di TV, dimanapun. Jadi buat teman-teman, ini semua sedang berlangsung. Mudah-mudahan ini memperingan semua keadaan bagi kalian yang terkena bencana dan terus update informasinya agar kalian tidak salah jalan. Gitu teman-teman ya, kita apresiasi kepada pemerintah dan semoga ini cepat berlalu. Dan juga teman-teman semuanya yang ada di daerah bencana, saya doakan diberikan ketabahan, keselamatan dan keringanan dan Allah gantikan segala apapun yang sudah hilang dari hidup kalian, gitu ya.
Dan lanjut lagi teman-teman, buat kalian semuanya ada beberapa informasi mengatakan bahwa ada 5 pinjol yang sudah diprediksi kuat tidak akan melanjutkan usaha mereka di tahun 2026. Nah, ini tinggal penilaian dari OJK mulai dari pencabutan izin ataupun penutupan secara paksa karena pinjol ini sudah tidak memiliki modal dan banyaknya orang yang galbay serta tidak ada lagi orang-orang yang mau menanamkan saham di perusahaan mereka. Nah, disebutkan data terbaru OJK menunjukkan bahwa ada 22 pinjol yang memiliki TWP 90 di atas 5%. Artinya ke-22 pinjol tersebut kredit macetnya terparah. Angka yang menandakan tingginya kasus gagal bayar. Selain itu ada 15 platform yang belum memenuhi ketentuan 12,5 miliar dan lebih dari 6.000 keluhan masuk terkait metode penagihan dan pelanggaran aturan. Dari sederet temuan ini, berikut 5 pinjol legal yang paling banyak disorot dan diperkirakan berpotensi tutup dan atau bergabung ke perusahaan lainnya di tahun 2026. Yang pertama itu adalah koin P2P, gagal bayarnya 57,3%. Koin P2P yang paling disorot karena memiliki TKB-nya 57,3%. Artinya lebih dari separuh dana yang dipinjam tidak kembali. Jika mereka menyalurkan 10 miliar, artinya 5 miliar yang bisa ditarik kembali. Permodalan yang lemah dan tingginya risiko membuat kondisi keuangan P2P ini sangat berat. OJK telah memberikan peringatan keras agar segera memperbaiki manajemen risiko, jika tidak pembubaran akan terjadi di tahun 2026. Lanjut lagi yang terbaru yaitu kasus Dana Syariah, kantornya sudah tutup, operasional sudah berhenti. Berbeda dengan platform lain, Dana Syariah sudah menghentikan operasional sejak Oktober ini. Banyak pemberi dana kesulitan menarik uang mereka akibat tingginya gagal bayar dari para peminjam. Dan diinformasikan di sini dari 1 triliun uang lender hanya bisa dikembalikan 300 miliar saja yang disanggupin oleh para petinggi dari Dana Syariah. Hal ini sudah masuk ke dalam pengadilan dan diminta anggota DPR serta OJK untuk turun tangan terkait dengan dana lender yang tidak bisa kembali. Jadi sudah kemungkinan besar sekitar 70% Dana Syariah tidak akan beroperasi dan melanjutkan usahanya di tahun 2026. Lanjut lagi iGrow dengan gagal bayar 53,4%, mirip dengan koin P2P. Arus keuangan menjadi terganggu karena dana yang kembali tidak cukup untuk menutupi kewajiban. OJK juga sudah memberikan peringatan agar iGrow memperbaikinya atau mereka akan membekukan izin dari iGrow tersebut dan tidak lagi beroperasi di tahun 2026. Lanjut lagi itu adalah Akseleran, pemodalan menipis, risiko naik. Akseleran juga termasuk dalam daftar platform yang mengalami tekanan gagal bayar tertinggi. Meningkatnya risiko kredit macet membuat OJK mengeluarkan peringatan resmi. Akseleran juga akan mengikuti platform yang lain sehingga di tahun 2026 nanti Akseleran sudah tidak bisa lagi beroperasi dan berpotensi bangkrut. Paling mengejutkan itu adalah Kreditvast, muncul isu merger dengan Kredivo. Berbeda dari platform lainnya yang bermasalah dengan gagal bayar, isu utama Kreditvast adalah kesulitan pencairan dana yang dirasakan oleh sejumlah pengguna. Ini memunculkan dugaan bahwa perusahaan sedang fokus menarik kembali modal mereka sebagai anak usaha Kredivo. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Kredivo mungkin akan dilebur menjadi ke perusahaan induk di tahun 2026. Jika merger terjadi, Kreditvast akan berhenti beroperasi sebagai entitas yang terpisah. Dan bagaimana dengan hutang-hutang yang terjadi pada Kreditvast? Kemungkinan besar yang menagih nanti adalah Kredivo, tetapi Kreditvastnya sudah tidak beroperasional lagi. Nah, itulah kelima pinjol yang digadang-gadang di tahun 2026 sudah tidak melanjutkan usahanya lagi. Kalau saat ini ada 95 pinjol, berarti nanti di tahun 2026 tersisa 90 pinjol lagi. Nah, itu dia teman-teman ya, kelima pinjol yang tidak akan melanjutkan usahanya di tahun 2026 lagi. Jadi buat kalian yang memang harus gagal bayar, lanjutkan gagal bayar. Karena apa? Memang itulah yang bisa kita lakukan sekarang ini daripada kita tidak makan ataupun kehilangan harta benda yang selama ini sudah kita perjuangkan. Ingat, kalau memang masih hutangnya itu galbay, apalagi UMKM, kita masih ada perhatian oleh pemerintah ya untuk UMKM ataupun yang untuk konsumtif. Beda lagi untuk pay letter. Kalau untuk pay letter
sendiri saya sampaikan kebanyakan orang yang menggunakan pay letter adalah untuk hedonisme ataupun untuk gaya hidup. Nah, untuk yang pay letter ini sangat tidak banyak disinggung oleh pemerintah. Jadi ingat teman-teman, kalau kalian galbay, usahakanlah galbay di pinjam yang konsumtif, pinjaman pinjol yang konsumtif, karena itu masih jadi perhatian khusus pemerintah. Masih pemerintah memberikan kompensasi buat kalian ataupun memberikan dispensasi lah biar kalian tuh gak usah bayar, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau untuk pay letter sendiri, karena dia adalah produk perbankan, banyak pemerintah yang tidak memberikan perhatian khusus pada pay letter ini. Jadi yang punya UMKM, yang hutangnya karena konsumtif, galbay saja dulu kalau kalian memang tidak mampu bayar. Selamatkan diri dulu kalian dengan keluarga kalian, dan saya yakin pemerintah pasti punya jalan untuk ini semuanya. Gitu teman-teman ya, jangan merasa bahwa kalian sendiri orang yang galbay, jangan khawatir dengan kedatangan DC ataupun dengan segala ancamannya. Itu semua adalah rentetan perjalanan yang memang harus kita lalui untuk mendapatkan hidup lebih tenang lagi, dan itu semua adalah resiko-resiko biasa yang memang dihadapin ketika semua orang itu galbay. Jadi kita harus kuat mental juga lagi, dan yakin kita semua akan terbebas dari ini semuanya. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.